Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijaga amal puasanya ya. Oke, untuk kali ini kami dari kelompok 3 dengan judul materi konsep hukum dan pemerintahan dengan anggota kelompok 3 Nuroza Arfuah, Korina Aulia Umami, Rizky Aprian Saputra, Faradita Auliasari, dan Wahyu Ardiansyah. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap lafal Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk topik yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu hukum dan pemerintahan menurut teori ontologi. Yang kedua, hukum dan pemerintahan menurut teori epistemologis. Dan yang ketiga, hukum dan pemerintahan menurut teori aksiologis. Oke, selamat menyaksikan. 1. Hukum teori dan pemerintahan menurut teori ontologi. A. Pengertian konsep hukum dan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. B. Hubungan hukum dan pemerintah dalam konsep IPS. Dalam ilmu-ilmu sosial, terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi sosial, dan ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan di dalamnya terdapat fakta, konsep, generasi yang dikembangkan membentuk ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. C. Hukum dan pemerintahan berdasarkan teori ontologi. Dari kacamata ontologi, kajian substansial ilmu hukum terletak pada kaidah-kaidah hukum. Tegasnya, ilmu hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah hukum. Nah, sedangkan kajian ilmu hukum adalah kaidah hukum yang berhubungan dengan nilai dan perilaku. Kaidah hukum dapat ditentukan dalam dunia nyata sebagai hukum yang hidup berupa perilaku hukum yang terbentuk karena interaksi sesama manusia, sehingga kaidah hukum menjadi fakta empiris atau fakta yang sebenarnya pada kenyataan. Yang kedua, hukum dan pemerintahan menurut teori epistemologis. A. Pengertian hukum dan pemerintahan dalam teori epistemologi. Jadi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan dan merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Nah, dapat disimpulkan atau secara singkatnya, epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofi, hal-hal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Jadi, epistemologi dalam hukum dan pemerintahan menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan kebenaran macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak dalam hukum dan pemerintahan. B. Sifat-sifat hukum dan pemerintahan sesuai teori epistemologis. Yang pertama, sifat-sifat hukum. A. Bersifat mengatur.
Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk pemerintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. B. Bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. C. Bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Yang kedua, sifat-sifat lembaga pemerintahan negara. A. Sifat memaksa. Ini berarti bahwa tiap pemerintah negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. Misalnya, aparat penegak hukum seperti polisi dan KPK dapat melakukan penangkapan dan penahanan pada tersangka pelaku tindak kejahatan. B. Sifat monopoli. Sifat ini berarti bahwa setiap pemerintah negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa saingan. Misalnya terlihat pada peran bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagai pengendali keuangan dan pencetak uang rupiah. Walaupun ada berbagai bank umum milik pemerintah atau swasta seperti BRI, BNI, dan Bank BCA, hanya ada satu bank sentral di suatu negara yang memegang kekuasaan secara monopoli. C. Sifat totalitas. Ini berarti bahwa semua hal tanpa kecuali mencakup wewenang pemerintah negara. Misalnya, semua orang yang memiliki penghasilan pada tingkat tertentu harus membayar pajak. C. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dan pemerintahan sesuai dengan teori epistemologis. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dan pemerintahan, yakni: yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian hukum dan pemerintahan menurut teori aksiologis. Sebelum kita membahas lebih jauh apa sih tentang hukum dan pemerintahan menurut teori aksiologis, kita harus paham terlebih dahulu apa itu aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang nilai-nilai. Disebut teori tentang nilai sebagai filsafat yang membahas apa kegunaan ilmu pengetahuan manusia. Dalam hal ini, dalam ilmu hukum dan pemerintahan, aksiologi menjawab untuk apa hukum dan pemerintahan itu dibuat dan dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi hukum dan pemerintahan dengan norma-norma moral. Maksudnya, di sini hukum dan pemerintahan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, kita melaksanakan sebuah pemilihan ketua kelas, dan itu terdapat hukum dan pemerintahannya, karena dalam pemilihan ketua kelas kita harus adil. Maksudnya adil di sini kita tidak boleh
menyinggung diskriminasi atau apapun. Nah, pemerintahan di sini kita bermusyawarah mufakat melalui dengan pemilihan suara. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari hukum dan pemerintahan. Apa sih manfaat kita mempelajari hukum dan pemerintahan? Yang pertama yaitu menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Mengapa demikian? Karena ketika kita telah lulus atau masuk ke dalam dunia kerja, kita harus paham hukum yang baik dan benar. Dan sebagai mahasiswa yang baik, kita harus menjadi contoh untuk kawan-kawan yang lain agar dalam pelaksanaan atau penggunaan hukum sudah tepat. Yang selanjutnya, agar manusia tidak buta hukum sehingga mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum maupun hukum pidana maupun perdata. Nah, jika kita mengetahui apa sih itu hukum, bagaimana akibatnya, pasti kita akan melakukan hal-hal yang tidak melarang hukum. Seperti halnya kita menjalankan berbagai peraturan-peraturan yang ada, seperti menggunakan helm di saat berkendara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Jadi di sini kita pelajari hukum sangat bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain, karena jika untuk kita sendiri, kita mampu melindungi diri dari berbagai kejahatan-kejahatan kriminal, baik itu penipuan maupun berbagai hal yang menyangkut tentang hukum. Jadi kita dapat melindungi diri kita dari berbagai hal tersebut. Jadi kita harus manfaat hukum itu sangat baik. Jadi kita itu harus mempelajari hukum dengan baik agar kita mampu menjalankan hukum yang baik di negara Indonesia. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. 2. Manfaat mempelajari pemerintahan, yaitu tujuan mempelajari hukum pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori bentuk dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. C. Implementasi pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat, di mana di dalam masyarakat itu terjadi bila seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum sebagai alat mengubah masyarakat adalah mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat dan juga di dalam pemerintahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi pada hari ini telah selesai dengan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari kawan-kawan sekalian. Dan kami, khususnya saya, perwakilan dari kelompok 3, memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ilmu atau presentasi atau materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat diserap dengan baik oleh teman-teman sekalian dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kami terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.